Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah amma ba'dah. Para mahasiswa yang berbahagia dimanapun berada, Alhamdulillah kita hari ini melanjutkan perkuliahan Aswaja. Dan kita sampai pada pertemuan yang ke-6. Kita akan membicarakan tentang makna syirik. Ya, tentu kata syirik ini sudah sangat familiar di telinga kalian masing-masing. Karena di dalam Al-Quran sendiri makna syirik ini sudah sering kali disebutkan. Bahkan ada sekitar 146 kata syirik disebutkan dalam Al-Quran. Nah, memang ketika Al-Quran diturunkan, masyarakat Arab ketika itu masih menyembah selain Allah. Mereka menyembah berhala yang tidak tanggung-tanggung. Banyak sekali yang disembah. Bahkan sampai sejumlah hari dalam setahun. Orang Arab menyembah berhala sebanyak 350-an berhala. Oleh karena itu Al-Quran, terutama ayat-ayat Makkiyah, banyak menyebut tentang syirik dan mengkritik keyakinan orang Arab ketika itu yang menyekutukan Allah, menyembah selain Allah. Nah, perlu kita ketahui bahwa syirik merupakan salah satu dosa besar. Ya, bahkan saking gedene dosane, syirik itu dosa, ya, satu-satunya dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah pernah mengatakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Allah tidak akan mengampuni orang yang menyekutukan Dia. Tetapi Allah masih mau mengampuni dosa-dosa yang lain, sebesar apapun dosa itu, bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Dan barang siapa menyekutukan Allah, maka dia telah berbuat dosa yang besar. Dalam ayat lain Allah juga pernah mengatakan bahwa bahwa orang yang berbuat syirik kepada Allah, ya, maka tempatnya tidak di surga, tetapi di neraka. Innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahumun nar. Orang-orang yang menyekutukan Allah, maka Allah mengharamkan mereka atas neraka. Maka Allah mengharamkan surga kepada mereka dan tempat mereka adalah neraka. Jadi dosa syirik ini dosa yang sangat besar sekali sehingga tidak mungkin diampuni oleh Allah. Orang yang melakukan dosa besar, ya, berapapun banyaknya, ya, sebesar apapun dosa itu, ya, bahkan sebesar langit, sebesar bumi, sampai tidak terhitung dosanya, selama dia tidak menyekutukan Allah, maka masih ada kemungkinan bagi mereka untuk diampuni oleh Allah, selama mereka mau bertaubat dan Allah menerima taubatnya. Tetapi untuk dosa yang satu ini, ya, Allah agaknya marah, ya. Allah tidak mau mentolerir, tidak mau kompromi dengan dosa yang satu ini, karena syirik itu sama dengan menduakan, sama dengan menyelingkuhi Allah, ya. Maka kalau kamu punya pacar terus selingkuh dan putus lalu dia minta balik lagi, kamu nggak usah mau, ya, karena kamu telah disekutukan, ya. Allah saja yang maha pengampun, maha pengasih, itu marah ketika disekutukan. Saking marahnya Allah, Allah tidak mau mengampuni dosa menyekutukan Dia, tidak mau mengampuni orang yang menyelingkuhi atau menduakan Dia. Lah kita ini kan manusia, kalau kita diselingkuhi terus kita putus, ya sudah, lupakan saja, ya, tidak usah kita
ingat-ingat lagi, karena itu dosa yang sangat besar. Nah, kata syirik sendiri akhir-akhir ini itu semakin kesini semakin receh. Ya, kata syirik ini seringkali digunakan, ya, diumbar, terutama di media sosial, dan dituduhkan kepada orang yang tidak sama dengan yang menuduh itu. Bahkan sesama muslim pun itu terjadi dituduh sebagai musyrik. Orang yang ziarah kubur, ya, itu dituduh syirik. Banyak sekali sekarang kelompok-kelompok yang menuduh orang ziarah kubur itu syirik. Mengagungkan Nabi, ya, memuja-muja Nabi disebut syirik. Bahkan hormat bendera itu juga dianggap menimbulkan syirik. Yang paling mencengangkan itu, ya, dan paling konyol, ya, sungkem kepada orang tua itu ada yang menganggap itu syirik. Ya. Kamu bisa cek di berita itu. Tahun 2017 atau 2018 itu ada sekolah, ya, yang guru agamanya melarang murid-muridnya untuk hormat bendera, melarang menyanyikan lagu Padamu Negeri, ya, bahkan melarang sungkem pada orang tua, karena itu menimbulkan syirik katanya. Nah, orang-orang seperti ini berbahaya kalau dia sedikit-sedikit menuduh orang lain syirik, sedikit-sedikit mengklaim bahwa perilaku orang yang sesama muslim yang tidak sama dengannya kemudian dituduh syirik. Seakan-akan syirik itu perkara mudah, ya. Sehingga sangat receh sekali, mudah sekali menuduh, mengklaim orang itu syirik. Nah, maka di pertemuan kali ini perlu kita bicarakan apa itu syirik, sehingga kita tidak terjatuh, ya, dalam syirik itu sendiri, dan kita juga tidak mudah mensyirikkan orang, menuduh syirik sesama muslim. Nah, oke, kita lanjutkan. Makna syirik. Syirik itu artinya adalah sekutu, ya, atau persekutuan, ya. Dalam bidang akidah, ya, kalau itu berkaitan dengan keyakinan, syirik itu berarti menyekutukan Allah. Tetapi dalam bidang yang lain, ya, misalkan dalam bidang muamalah atau ekonomi, syirik atau syirkah itu maknanya adalah bekerja sama. Ya, jadi tidak semua makna syirik itu buruk, ya, tergantung konteksnya. Nah, dari segi bahasa, syirik artinya bersekutu, ya, persekutuan. Maka kalau kita bekerja sama dengan orang lain, kita itu juga syirik. Joinan modal untuk melakukan usaha itu juga kita sebenarnya syirik, ya, tapi syirik dalam hal ekonomi, ya, itu tidak masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika syirik itu berkaitan dengan akidah, dengan keyakinan. Ya, secara istilah, ya, dalam hal keyakinan, syirik itu adalah beribadah. Ya. Beribadah itu berarti menyembah kepada selain Allah, atau meyakini bahwa makhluk atau orang lain atau manusia atau hal lain selain Allah itu memiliki sifat yang juga dimiliki oleh Allah. Bahwa ada makhluk atau selain Allah yang memiliki kemampuan, memiliki sifat, ya, memiliki kekhususan yang dimiliki oleh Allah. Ya, dengan kata lain, syirik itu, ya, memposisikan makhluk di posisi khalik. Jadi menganggap hamba, ya, makhluk ini seperti Tuhan. Itu sederhananya yang namanya syirik. Nah, syirik itu bukan berarti hanya menyembah selain Allah, ya. Kalau ada orang menyembah selain Allah, ya, itu namanya syirik.
Ya. Tetapi kalau ada orang yang menyembah Allah dan juga menyembah orang lain, itu juga disebut syirik. Jadi syirik di sini maknanya dua. Menyembah selain Allah atau menyembah Allah dan juga menyembah orang lain. Menduakan Allah itu juga bisa dimaknai sebagai syirik. Nah, syirik sendiri banyak kategorinya. Dari sisi kekhususan Allah, ya, itu bisa dibagi menjadi tiga. Yang pertama syirik dalam hal rububiyah, ya, menduakan Allah dalam fungsi Allah sebagai Rabb. Ya. Allah itu Rabbul Alamin, ya, Rabbun. Ya. Menyekutukan Allah dalam hal Allah sebagai Rabb. Ya. Rabb itu apa? Rabb itu adalah yang maha memelihara, yang maha mencipta. Jadi ketika ada orang mengatakan bahwa yang menciptakan alam ini, yang memelihara alam ini, menjalankan alam ini itu bukan Allah, maka dia telah musyrik. Ya. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal perannya sebagai pencipta, sebagai pemelihara alam semesta. Ini makna syirik yang pertama, syirik dalam hal rububiyah. Ya. Perlu saya sampaikan bahwa Allah itu punya dua fungsi. Ya. Dalam ketuhanannya itu ada dua fungsi. Yang pertama adalah Allah sebagai Rabb. Ya. Maka disebutkan dalam ayat Al-Quran, ya, Allah itu Rabbul Alamin. Ya. Rabbun itu artinya yang memelihara, yang menciptakan, yang menjalankan, itu namanya Rabb. Yang kedua, Allah juga disebut sebagai ilah. Makanya ada lafadz la ilaha illallah. Ilahun itu artinya yang disembah. Jadi Allah itu selain yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan kita, yang memelihara alam semesta, Allah itu juga yang disembah. Ya. Maka orang yang menyembah selain Allah, ya, menyekutukan Allah dalam hal uluhiyah, dalam hal ketuhanannya, ya, dalam hal kelayakan Allah untuk disembah, itu juga musyrik. Ya, meyakini bahwa yang menciptakan dunia ini bukan Allah, itu syirik. Atau menyembah, ya, selain Allah, ya, sholat atau beribadah lah, berdoa kepada selain Allah, itu juga syirik. Nah, yang ketiga adalah syirik al-asma was sifat, yaitu menyamakan makhluk-makhluk Allah, ya, selain Allah dengan nama dan sifat yang menjadi kekhususan Allah. Misalnya apa? Allah itu alimun, Allah itu maha mengetahui. Allah itu sami'un, Allah itu maha mendengar. Atau basirun, maha melihat. Kalau ada orang yang menganggap bahwa ada yang lain selain Allah yang maha melihat, ya, dan melihatnya itu sama dengan cara melihat Allah, maka dia syirik. Cara Allah melihat itu bagaimana? Cara Allah melihat tidak sama dengan cara kita dalam melihat. Ya. Kemampuan Allah dalam melihat itu tidak sama dengan kita. Kalau kita, makhluk, itu hanya mampu melihat sesuatu yang tampak. Sementara Allah itu mampu melihat segala sesuatu, bahkan yang tidak tampak sekalipun. Allah itu maha mengetahui. Kita juga mengetahui. Tapi mengetahuinya manusia itu berbeda dengan mengetahuinya Allah. Kita mengetahui hal-hal yang pernah kita lihat, hal-hal yang pernah kita pelajari. Ya, tapi Allah tidak. Allah mengetahui segala sesuatu. Karena Allah yang membuat. Ya, kita ini manusia yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita pelajari, tidak pernah kita ketahui, yang kita tidak tahu. Ya, tapi karena Allah ini menciptakan semuanya, maka Allah pasti tahu semuanya. Ya, kamu bikin roti, ya, pasti kamu tahu, ya, apa itu bahannya roti. Kamu bikin kursi, pasti kamu tahu apa bahannya roti, di mana apa bahannya kursi, di mana kursi itu kamu taruh.
Ya seperti itu. Pengetahuan Allah seperti itu, tidak seperti pengetahuan manusia. Nah, maka kalau ada orang yang menganggap bahwa ada selain Allah yang punya kemampuan mengetahui, punya kemampuan melihat atau mendengar sama dengan Allah, itu juga syirik. Ya, jadi syirik di sini ada tiga, ya, dibagi menjadi tiga hal. Syirik dalam rububiyah, yaitu menyamakan makhluk Allah ya dalam hal perannya sebagai pencipta dan pemelihara alam semesta. Meyakini bahwa yang menciptakan alam semesta ini bukan Allah, tetapi yang lain. Itu syirik. Yang kedua, syirik dalam hal uluhiyah. Dalam hal uluhiyah, ya, menyembah selain Allah. Ya, menyekutukan Allah dalam fungsinya sebagai ilah, sebagai yang disembah. Itu juga syirik. Yang ketiga, menyamakan Allah dengan makhluk, atau menganggap bahwa makhluk itu punya sifat-sifat seperti sifatnya Allah. Itu juga syirik. Nah, dilihat dari bobotnya atau kadarnya, ya, syirik itu juga bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama, syirik akbar atau syirik besar. Ya. Syirik akbar atau syirik besar, yaitu syirik dalam hal keyakinan seperti yang saya sampaikan tadi, dalam tiga hal itu. Ya. Syirik yang pertama ini orangnya sudah tidak bisa disebut sebagai muslim. Otomatis orangnya sudah dianggap kafir. Ya. Tidak mukmin, tidak juga muslim. Itu untuk yang pertama, yang syirik akbar. Yang kedua adalah syirik asghar atau syirik kecil. Syirik kecil ini bagaimana? Syirik kecil itu melakukan suatu ibadah atau kebaikan, tetapi niatnya tidak semata-mata karena Allah. Ya. Sholat supaya dipuji orang, ya, ikut pengajian supaya bisa ketemu dengan pacarnya, ya, misalnya, atau ke kampus, ya, kuliah supaya bisa dapat pacar misalnya. Nah, itu syirik asghar atau disebut dengan riya. Ya, atau disebut dengan riya. Nah, syirik yang kedua ini tidak termasuk dalam syirik yang tiga itu, ya. Sehingga syirik asghar ini tidak menyebabkan orangnya menjadi kafir. Jadi syirik asghar ini orangnya tetap muslim, hanya berdosa. Nah, ini macam-macam syirik. Nah, selanjutnya, ya, untuk memahami makna syirik secara lebih mendalam, ya, kita perlu untuk mengetahui posisi antara Tuhan dan hamba. Ya, Khalik itu Tuhan yang mencipta dan makhluk sebagai yang diciptakan atau hambanya. Ya. Karena apa? Karena inti dari syirik itu adalah kesadaran tentang posisi Allah sebagai yang menciptakan, sebagai Tuhan, dan posisi kita sebagai makhluk. Ya. Manakala, ya, kita tidak bisa memahami dua konsep ini, ya, antara Khalik dan makhluk, kalau kita mencampur adukkan dua posisi ini, maka kita akan jatuh kepada kemusyrikan. Ya. Mengatakan bahwa makhluk itu punya sifat seperti Khalik, ya, hamba punya sifat seperti Tuhan, itu kita sudah jatuh di syirik. Ya, makanya kita harus mengetahui posisi ini, menyadari dengan benar bahwa kita itu posisinya sebagai makhluk, atau semua selain Allah itu posisinya sebagai makhluk. Ya. Semua selain Allah itu makhluk, sehingga selain Allah tidak ada yang menyamai Allah. Tidak ada yang boleh disembah, atau tidak ada yang boleh diyakini sebagai pencipta. Karena semuanya adalah makhluk. Nah, kalau kita memahami posisi seperti ini, kita tidak akan jatuh kepada kemusyrikan. Karena hakikatnya semua adalah hamba. Ya. Dan yang boleh disembah, boleh diyakini sebagai yang menciptakan kita, yang punya sifat-sifat yang berbeda dengan manusia, dengan makhluk adalah Allah. Cuman satu itu. Nah,
Khalik atau Tuhan adalah yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan kita, yang menentukan segalanya. Ya, dia kuasa untuk berbuat apa saja, ya, menentukan segala yang terjadi di dunia ini. Itu Khalik. Sementara makhluk ya, itu hamba yang tidak memiliki kemampuan apa-apa untuk menentukan. Ya, kita hanya bisa berusaha, tapi tidak bisa menentukan. Nah, maka jangan sampai ya hak Allah, ya jangan sampai peran Allah yang menentukan segalanya, yang mendatangkan manfaat atau madharat, yang menciptakan segalanya itu kemudian kita bawa kepada makhluk. Karena dengan begitu kita jatuh kepada kesyirikan atau membawa seorang hamba ya, meyakini bahwa ada hamba, ya, ada makhluk yang memiliki kemampuan seperti Allah. Itu juga syirik. Nah, intinya bahwa mencampur adukkan posisi khalik dan makhluk itu bisa menyebabkan kemusyrikan. Ya misalnya begini, kamu berobat ke dokter dan kemudian meyakini bahwa dokter itu mampu menyembuhkan. Atau kamu minum obat dan meyakini bahwa obat itu yang menyembuhkan penyakit kamu. Ya, tanpa ada campur tangan Allah. Itu berarti kamu menyamakan posisi dokter ya, dengan posisi Allah. Ya, menyamakan kemampuan dokter dengan kemampuan Allah. Ya, menganggap bahwa obat itu punya kemampuan menyembuhkan seperti halnya kemampuan Allah. Itu sudah musyrik. Nah, loh kalau sekarang kan atau banyak orang kan bilang begitu Pak, itu bagaimana Pak? Wah dokter itu loh manjur, ya misalnya atau obat itu loh ancen mandi temenan, begitu. Apakah itu juga musyrik? Nah, itu nanti kita bahas selanjutnya. Intinya bahwa dalam hal meyakini kemampuan seseorang, kemampuan makhluk itu jangan sampai kita punya keyakinan bahwa ada seseorang atau makhluk yang punya kemampuan seperti Allah. Ya. Ini inti dari posisi khalik dan makhluk. Nah, terkait dengan tadi yang saya sampaikan, hormat bendera, ya, kemudian sungkem kepada orang tua, menyanyikan lagu Padamu Negeri. Itu banyak orang atau beberapa orang mengatakan itu termasuk syirik. Apakah benar demikian? Nah, maka di sini perlu kita mengetahui apa itu makna dari menghormati atau dalam bahasa Arab disebut dengan ta'zim. Ya. Apakah ta'zim itu termasuk menyembah sehingga menyebabkan syirik ataukah tidak? Ya. Hormat kepada bendera berarti kita ta'zim kepada bendera. Hormat kepada guru berarti kita ta'zim kepada guru. Apakah itu termasuk syirik? Nah, maka perlu kita pahami bahwa menghormati ya atau ta'zim itu bisa mengandung dua kemungkinan. Ya. Yang pertama, ya, ta'zim karena menyembah dan tunduk kepada Tuhan. Ya, kalau kamu beribadah, kamu sholat, ya, kamu puasa, ya, kamu baca Al-Quran itu memuji-muji Allah, ya, itu dalam rangka kamu menyembah, kamu menghormati Allah, ya, mentakzimi Allah karena posisi Allah sebagai pencipta dan itu masuk kategori menyembah. Nah, makna yang kedua, ya, takzim bisa dimaknai sebagai adab atau sopan santun. Ya, kamu menghormati orang tua kamu, apakah maknanya itu menyembah? Tidak. Ya. Kamu tidak menyembah orang tuamu, tapi kamu menghormati orang tuamu. Ya. Itu bagian dari sopan santun. Kamu hormat bendera, ya. Hormat kepada burung Garuda, lambang negara kita. Apakah itu menyembah? Tidak. Itu hormat kita sebagai seorang warga negara kepada lambang negara. Nah,
Saya yakin kamu bisa membedakan itu. Ya, jangan seperti mereka yang tidak bisa membedakan hal-hal seperti ini. Masa begini saja tidak bisa membedakan. Ya. Kalau kita hormat kepada Allah, itu kita menyembah. Karena posisi Allah sebagai Tuhan. Ya. Kalau kita hormat kepada orang tua kita, apakah kita juga menyembah? Tidak. Ya. Tidak. Maka disinilah pentingnya niat. Ya. Disinilah kita pentingnya niat itu. Selagi niat kita itu tidak mengagungkan sesama makhluk itu sebagaimana kita mengagungkan Allah, maka itu bukanlah syirik. Ya. Selagi niat kita menghormati orang lain itu adalah karena adab, ya, karena tata krama, maka itu bukan syirik, karena kita tidak menyembah. Ya, kita kalau ketemu guru kita salim, cium tangan, ya. Orang tua kita cium kakinya, ya. Atau upacara bendera, kita hormat kepada inspektur upacara, hormat kepada bendera, ya. Bahkan Al-Quran itu kalau kita habis baca kita cium, itu bukan menyembah, ya, tapi karena tata krama kita, ya. Tata krama kita kepada orang yang kita hormati, ya. Orang-orang yang menganggap hormat bendera, ya, hormat pada orang tua itu syirik, itu mereka tidak paham arti tata krama. Ya, begitu saja dia tidak paham. Ya. Wong ngono kok diarani syirik, ya kan? Beda, ya, menghormati karena adab dan menghormati karena menyembah itu berbeda. Ya, lagi-lagi bahwa disinilah pentingnya niat yang harus kita tata. Ya. Ketika kita menghormati orang lain, menghormati makhluk, ya, menghormati bahkan benda-benda yang kita anggap sebagai benda yang yang mulia, ya, misalnya Al-Quran, kemudian Ka'bah itu, Hajar Aswad itu dicium, itu bukan kemudian kita menyembah Ka'bah, kita menyembah Quran, kita menyembah Hajar Aswad, tidak. Kita menghormati, ya, dengan mencium, ya, dengan menundukkan kepala, itu adalah bentuk rasa hormat kita sebagai tata krama, bukan menyembah. Nah, disinilah pentingnya kita membedakan takzim karena menyembah dan takzim dalam rangka tata krama. Nah, kalau semuanya bentuk takzim, ya, semua bentuk penghormatan itu dianggap menyembah, ya, berarti kita tidak boleh menghormati orang, ya. Ya, maka orang Wahabi itu tidak mau mengatakan Sayyidina itu di sini alasannya. Orang Wahabi itu kalau baca sholawat mereka tidak menggunakan kata Sayyidina, langsung saja Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak mau menggunakan kata Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Karena itu menganggap bahwa itu mengkultuskan Nabi, ya, dan bisa jatuh kepada kemusyrikan. Ya, padahal itu biasa saja kan, ya. Kita memanggil Nabi kita dengan Sayyidina itu kan wajar. Sayyidina itu artinya tuan kita, ya. Artinya tuan kita, ya, itu kan biasa. Seperti kamu ketika mau presentasi kemudian mengatakan yang terhormat dosen kita, ya, atau MC mengatakan yang terhormat kepala desa kita, yang terhormat presiden kita, itu kan biasa saja. Yang kamu kalau manggil adikmu saja itu kan tidak kamu panggil namanya, kamu panggil Dek, ya kan? Kamu manggil Pak Lekmu kan kamu panggil Om, tidak kamu panggil namanya kan? Karena kalau manggil namanya itu berarti kamu tidak tahu tata krama, ora sopan. Orang Wahabi tidak paham itu, ya.
manggil Rasulullah dengan Sayyidina itu dianggap sebagai syirik karena mengkultuskan Nabi. Padahal itu panggilan biasa. Dan orang Arab itu manggil Sayyid itu biasa. Ya Sayyidi, itu maksudnya adalah Pak gitu kan. Ya Sayyidi Umar, Pak Umar. Atau ya Sayyid Bakar, Pak Bakar. Jadi panggilan Sayyid itu sebenarnya biasa. Ya di Arab itu kalau kamu pernah belajar bahasa Arab itu kan Sayyid itu kan panggilan untuk memanggil orang lain dengan penghormatan. Ya sama seperti kita orang Indonesia, orang Jawa. Manggil orang lain itu tidak dengan namanya, tapi dengan Pak, Om, ya, Le, Bu. Nah, itu adalah panggilan-panggilan hormat. Nah, lucu kalau kemudian panggilan hormat itu dianggap sebagai syirik kan, karena dianggap menyembah. Nah, disinilah kekacauan berpikir orang Wahabi itu di sini. Nah, makanya sekali lagi madhab kita, madhab Aswaja itu sangat masuk akal dan sesuai dengan tradisi kemanusiaan, sesuai dengan tradisi kita. Itu madhab Aswaja. Ya. Proses metode berpikirnya, pola pikirnya itu jelas. Itu Aswaja. Wahabi itu pola pikirnya rancu. Berpikir begitu saja mereka tidak mampu. Tidak mau mengatakan Sayyidina karena dianggap syirik. Mengkultuskan Nabi. Ya, hormat bendera dikatakan syirik. Karena dianggap menyembah bendera. Nah, tidak bisa membedakan mana yang menyembah, mana yang tata krama. Nah, ini pentingnya kita untuk mengetahui takzim sebagai bentuk penyembahan atau takzim sebagai bentuk tata krama. Nah, yang terakhir ya, ini masih kaitannya dengan makna syirik ya. Kita sering mendengar orang mengatakan bahwa dokter itu mandi atau obat itu manjur ya, atau kiai itu dongane mandi ya, dan lain sebagainya ya. Nah, itu adalah kata-kata yang umum diucapkan ya, oleh orang awam. Nah, masalahnya ya, apakah itu termasuk syirik, Pak? Karena itu mengatakan bahwa dokter itu punya kemampuan menyembuhkan. Ya, kiai punya kemampuan untuk mengabulkan doa. Atau obat itu bisa menyembuhkan orang. Nah, di sini kita perlu memahami kata-kata yang digunakan. Jadi kalau kita pernah belajar bahasa, ya, kita tentu tahu bahwa setiap kata itu selalu memiliki dua makna. Ya. Ada namanya makna hakiki. Ya. Makna hakiki itu adalah makna aslinya, ya, makna yang sering digunakan. Ya. Atau yang kedua adalah makna majazi. Makna majazi itu makna yang bukan makna aslinya, tetapi kata itu dipinjam untuk makna lain. Ya, saya contohkan kata tangan. Ya. Kata tangan. Tangan itu aslinya maknanya adalah anggota tubuh yang kita gunakan untuk memegang, mengambil sesuatu itu kan tangan. Ya. Tetapi terkadang kata tangan itu juga digunakan untuk makna lain. Misalnya tangan dimaknai dengan kekuasaan. Ya, diserahkan saja ke tangan Tuhan ya. Atau di tangan para penguasa. Nah, itu kan maknanya adalah kekuasaan. Atau makna tangan yang berarti menyelesaikan. Nah, misalnya masalah internet di kampus sudah ditangani oleh bagian teknis. Nah, makna ditangani di situ kan bukan berarti tangannya itu kemudian digunakan untuk membenahi internet kan tidak. Tapi maksudnya menyelesaikan problem. Ya. Jadi tangan saja itu maknanya banyak sekali. Ya. Dalam Al-Quran ya,
Kata yadun itu maknanya banyak sekali. Ya. Yadun bisa bermakna tangan, bisa bermakna kekuasaan, bisa bermakna dermawan. Ya. Ya. Orang yang banyak tangannya, ya, dalam Al-Quran itu disebutkan ulil aidi, ya, banyak tangannya. Itu maksudnya adalah orang dermawan, karena sering memberi. Makanya disebut dengan banyak tangan atau panjang tangan. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia ada istilah panjang tangan, berarti suka mencuri, bukan berarti tangannya panjang kan? Tidak. Nah, itu contoh makna hakiki dan makna majazi. Contoh lagi misalnya ada kata duduk misalnya. Ya, kata duduk itu makna aslinya adalah meletakkan bokong di atas sesuatu kan. Ya. Misalnya nenek duduk di atas kursi. Ya, berarti nenek meletakkan bokongnya di atas kursi. Tetapi ada juga makna lain. Ya, misalnya ada kalimat Belanda menduduki Indonesia selama 300 tahun. Nah, maknanya bagaimana? Apakah maknanya kemudian Belanda meletakkan bokongnya di Indonesia selama 300 tahun? Kan tidak. Ya, artinya Belanda menguasai Indonesia. Nah, ini yang perlu kita cermati. Jadi ketika kita mendengar kata-kata orang, terutama kata-kata itu sudah banyak digunakan atau umum digunakan, maka itu jangan kita telan mentah-mentah. Ya. Jangan kita telan mentah-mentah. Bisa jadi ya makna dari kata-kata itu tidak sesuai dengan yang kita pikirkan. Karena yang membicarakan itu, yang mengatakan itu punya maksud lain. Ya. Nah, maka ketika ada orang mengatakan ya obat ini sangat mujarab ya, atau doanya Kiai A ini sangat manjur ya, atau apa dokter ini mandi. Nah, maka itu jangan kita tuduh kemudian yang mengatakan itu syirik. Ya, jangan kita tuduh yang mengatakan itu syirik. Karena makna dari kata-kata itu bisa mengandung dua kemungkinan. Ya. Bisa jadi memang dia mengatakan itu karena dia meyakini bahwa dokter itu memang punya kemampuan untuk menyembuhkan, tapi bisa jadi maknanya bahwa dokter itu bisa menyembuhkan karena kehendak Allah. Nah, disinilah kita perlu cermat, ya, perlu teliti dalam memaknai kata-kata orang. Ya, lalu bagaimana Pak kita menilai orang yang ngomong begitu? Nah, kita lihat saja perilaku mereka. Ya, kalau dia ngomong begitu, ya, tapi dia masih sholat, ya, dia masih berdoa minta kepada Allah, ya berarti itu hanya makna majaz saja yang digunakan. Kata-kata itu adalah kata-kata majazi. Dia tidak bermaksud bahwa dokter itu bisa menyembuhkan, tapi yang dimaksudkan adalah dokter bisa menyembuhkan orang sakit karena izin Allah, karena kuasa Allah. Ada kata yang dibuang di situ, dan itu biasa. Ya, dan itu biasa. Dalam kita berbahasa, ya, menggunakan percakapan sehari-hari, kita sering mengucapkan hal seperti itu. Ya, memposisikan sesuatu tidak pada tempatnya, tapi itu sudah terlanjur, sudah biasa di masyarakat, sehingga itu bisa kita maklumi. Ya misalnya ada berita, ya, ada berita orang yang pertama rektor Unisnu menjadi orang yang pertama kali menginjakkan kaki di gedung baru. Misalnya ada kata-kata seperti itu. Nah, apakah benar-benar begitu? Ya. Apakah benar rektor Unisnu itu memang menginjakkan kaki pertama kali di gedung baru? Tidak. Ya. Yang menginjakkan kaki pertama kali di gedung baru itu ya tukang. Ya kan? Tukang bangunan itu yang menginjakkan kakinya ke gedung pertama kali, bukan Pak Rektor. Nah, itu juga majazi. Itu juga majazi. Orang Indonesia itu
banyak sekali ungkapan-ungkapan seperti itu ya. Apa? Merebus air, apa namanya? Merebus kopi ya. Godok kopi, godok teh, ya, ngulek sambel, masak sego. Nah, hal-hal seperti itu ya kalau tidak kita cermati ya kita akan jatuh pada pemahaman yang salah karena itu adalah makna majazi. Nah, maka kembali lagi bahwa urusan syirik dan tidak syirik itu kembali kepada niat dari orangnya masing-masing. Ya. Ketika dia mengucapkan sesuatu perkataan ya, atau perbuatan yang seakan-akan itu mengandung kesyirikan, ya, kita jangan lantas menuduh bahwa itu syirik. Ya. Kita perlu untuk melihat ya, perilaku mereka, bukti-bukti, kriteria-kriteria yang dengan sangat jeli, dengan sangat teliti, sehingga kita tidak mudah untuk menjatuhkan tuduhan syirik itu kepada orang lain, apalagi sesama muslim. Nah, itu bahaya ya. Nah, menuduh syirik orang lain itu selain membahayakan akidah ya, itu juga membahayakan stabilitas masyarakat. Orang yang menuduh syirik kepada sesama muslim itu tuduhan itu bisa kembali kepada dia sendiri. Itu berbahaya. Bukan orang lain yang syirik, tetapi justru dia sendiri yang syirik. Karena menuduh orang sesama muslim yang masih meyakini bahwa Allah adalah Tuhannya. Dari sisi sosial, ya, menuduh syirik itu bisa mengakibatkan pertentangan, bahkan konflik. Bagaimana itu terjadi, Pak? Ya karena orang yang syirik itu pasti dianggap sudah keluar dari Islam. Sehingga ketika sudah keluar dari Islam, dia boleh diperangi. Nah, makanya yang terjadi saat ini ya, orang melakukan aksi teror bahkan kepada sesama muslim itu karena pemahaman seperti ini. Ya, menuduh orang lain syirik, menuduh sesama muslim syirik, kemudian ketika sholat ya dianggap syirik, kemudian dibom masjidnya. Itu terjadi. Ya. Nah, ini yang dimaksud dengan bahaya dari sisi sosial. Ya, dan itu sudah terjadi. Ya. Sejarah sejarah kelam sekte Wahabi di Arab Saudi itu sudah terbukti. Ya. Kamu bisa baca ya, ada sebuah buku menarik ya, yang mengupas dengan detail ya, sejarah berdirinya Wahabi di Arab Saudi. Ya. Judulnya Sejarah Berdarah Sekte Wahabi. Ya, jadi orang Wahabi dulu ketika pertama kali berdiri itu selain menghancurkan tempat-tempat bersejarah ya, karena dianggap sumber kemusyrikan. Ya, makam-makam para sahabat itu diratakan dengan tanah. Makam-makam para wali dihancurkan. Ya. Tempat-tempat bersejarah, ya, rumahnya Siti Khadijah, tempat kelahiran Fatimah, ya, itu sekarang sudah tidak ada. Ya, kemudian Uhud, ya, bekas-bekas jejak sejarah perang Uhud. Ya. Rumah Rasulullah itu juga sekarang sudah tidak ada lagi. Karena itu dianggap menjadi sumber kemusyrikan. Orang-orang yang melakukan ziarah kubur, orang-orang yang tidak sama dengan keyakinan orang Wahabi itu dibunuh. Ya. Cari sendiri itu, faktanya sudah ada. Ya. Bahwa menuduh orang lain syirik itu berbahaya. Ketika kemudian kita dengan mudah mengatakan kamu syirik, kamu karena datang ke makam ini kamu sudah syirik, kamu karena datang kepada kiai ini kamu syirik, kamu datang ke mbah ini kamu syirik. Ya. Jangan mudah mengatakan itu, karena kita tidak tahu isi hati manusia. Ya. Jadi
kita tidak boleh sembarangan menjatuhkan klaim syirik itu ya, terutama kepada sesama muslim tanpa adanya bukti-bukti yang kuat. Karena apa? Karena syirik itu soal hati. Syirik itu soal keyakinan. Ya. Selama secara zohir ya, orang itu masih menuhankan Allah, wong ijeh sholat, wong ijeh poso, ya, masih ke masjid, masih berdoa kepada Allah, maka jangan sekali-kali kita menuduh mereka syirik. Ya. Bagaimanapun juga mereka itu masih muslim. Saya kira itu untuk pertemuan kali ini. Nanti bisa dilanjutkan dengan diskusi. Ya, banyak hal yang perlu saya jelaskan panjang lebar, tetapi karena nanti kepanjangan dan kamu males untuk mendengarkan semua, jadi cukup sebentar saja. Nanti bisa dilanjutkan dengan diskusi. Begitu. Kiranya saya akhiri sampai di sini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.